sudah siap untuk beribadah? Adik-adik, mari kita berdiri. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 318, Terang Matahari. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, di pagi yang indah ini kami anak-anak-Mu akan beribadah IPA. Engkau memberkati kami dalam mengikuti ibadah IPA. Biarlah adik-adik dapat mengikuti ibadah IPA dengan hikmat, dan juga adik-adik juga akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah mereka dapat mendengarkan firman Tuhan dari kakak layan yang menyampaikannya. Kami serahkan semua dalam tangan setia Bapa ibadah ini sampai akhirnya. Inilah doa anak-Mu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca mode responsorial. Pada minggu ini terdapat dalam Mazmur pasal 40. Mazmur pasal 40 ayat yang kelima. Sekali lagi, mode responsorial kita pada minggu pagi ini yaitu dari Mazmur pasal 40 ayat yang kelima. Kita akan bacanya seperti biasa. Adik-adik, kakak akan membaca tulisan yang tercetak keluar, sedangkan adik-adik bersama kakak lain pendamping akan membaca tulisan yang tercetak ke dalam. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Kita akan merespon pembacaan mode responsorial kita pada minggu pagi ini dengan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 135, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, seluruh langkah
Berjumpa lagi kita di dalam ibadah IMPA online 17 Oktober 2021. Nah, tadi adik-adik sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama pelayan liturgi beserta kakak lain pendamping, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, mari siapkan bacaan Alkitab kita dari Kitab Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai 4. Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai 4. Jika adik-adik sudah mendapatkannya, biarkanlah Alkitab adik-adik tetap terbuka. Mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan limpah terima kasih Bapa atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami hingga sampai saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba selaku pelayan firman yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kiranya hamba dapat berkata-kata dengan seturut kehendak Tuhan. Berkatilah juga adik-adik layan yang mengikuti IMPA pada pagi hari ini, kiranya mereka dapat mengikutinya dari awal hingga akhir, dan juga mereka bukan hanya mendengarkan tetapi mereka dapat lakukan dalam kehidupan mereka setiap hari. Ya Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan membacakan Alkitab kita. Untuk menghormati firman Tuhan, kakak undang adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan Alkitab kita yang terambil di dalam kitab Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai 4. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada minggu pagi ini adalah berani berkata dan berbuat benar. Adik-adik, di dalam pembacaan kita dalam Kejadian 37 ayat 1 sampai 4 mengisahkan tentang teladan dari Yusuf. Adik-adik di rumah masih ingat tidak cerita Yusuf dengan saudara-saudaranya? Kakak berharap adik-adik yang ada di rumah masih ingat dengan kisah dari Yusuf dan saudara-saudaranya ini. Dan pada pagi hari ini kita mau melihat teladan dari seorang Yusuf. Adik-adik, Yusuf ini adalah anak dari Yakub dan Rahel. Di usianya yang masih belia yaitu 17 tahun, Yusuf ini sudah membantu ayahnya untuk mengembalakan kambing dan domba beserta kakak-kakaknya. Dan Yusuf ini adalah seorang anak yang berani untuk menyatakan kebenaran. Dia tidak takut untuk menyatakan kebenaran, adik-adik. Dan Yakub, ayahnya Yusuf, ini sangat menyayangi Yusuf. Dia memberikan perhatian dan kasih sayang yang besar. Itu dilihat di dalam ayatnya yang ketiga, di mana Yakub memberikan jubah untuk Yusuf, sehingga membuat saudara-saudara Yusuf itu menjadi iri dan benci kepada Yusuf. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, di dalam ayatnya yang kedua dikatakan di situ,
Yusuf ini melihat saudara-saudaranya melakukan kejahatan adik-adik. Tapi Yusuf tidak tinggal diam adik-adik. Dia berani menyatakan kebenaran, yaitu dia menyampaikan kepada ayahnya Yakub apa yang dia lihat. Jadi Yusuf ini memberitahukan kepada ayahnya bahwa saudara-saudaranya ini melakukan kejahatan, dan Yusuf itu tidak takut adik-adik dalam menyatakan kebenaran. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, di dalam kisah Yusuf dalam Kejadian 37 ayat 1-4 ini, kita mau melihat teladan dari sosok Yusuf ini adik-adik. Yang pertama, Yusuf di usianya yang masih muda, yaitu 17 tahun, Yusuf sudah membantu ayahnya untuk mengembalakan kambing domba. Nah, jadi adik-adik yang ada di rumah harus mau membantu orang tua. Sekecil apapun bantuan dari adik-adik itu meringankan beban dari orang tua. Contoh, adik-adik yang di rumah membantu mama nyapu halaman, nyiram tanaman, ataupun mencuci piring. Pasti mama sangat senang kalau adik-adik mau membantu mama di rumah. Dan yang kedua, adik-adik harus seperti Yusuf, yaitu berani menyatakan kebenaran. Contoh lagi, jika adik-adik yang ada di rumah melihat kakak atau adik dari adik-adik ini melakukan sesuatu yang salah, adik-adik harus berani untuk menegur mereka, dan juga berani untuk menyampaikan kepada orang tua bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Tujuannya apa adik-adik? Tujuannya agar mereka itu tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan tidak akan mengulanginya lagi. Jadi jika adik-adik melihat saudara adik-adik yang ada di rumah melakukan perbuatan yang tidak benar, adik-adik tidak boleh takut. Justru adik-adik harus berani untuk menegur dan menyampaikan kepada orang tua adik-adik supaya mereka tidak mengulangi kesalahan tersebut. Karena kehadiran adik-adik ini sebagai anak Tuhan yang berani berkata dan berbuat yang benar akan selalu mendatangkan berkat, sukacita, bahkan kebaikan bagi lingkungan dimanapun adik-adik berada. Nah, karena itu adik-adik mulailah dari hal-hal yang sederhana untuk melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Antara lain, adik-adik setiap hari Minggu harus mengikuti ibadah IMPA online. Ini wajib ya adik-adik ya, setiap minggu adik-adik harus mengikuti ibadah IMPA online. Adik-adik juga harus berkata jujur, adik-adik juga harus berbuat baik kepada semua orang, hormat kepada orang tua, dan adik-adik jangan suka berbohong. Karena itulah Tuhan menginginkan kita sebagai anak-anaknya untuk menjadi berkat bagi orang lain, salah satunya dengan perkataan dan perbuatan kita yang benar. Jadi seperti itu adik-adiknya, kita harus meneladani sikap dari Yusuf ini. Demikianlah firman Tuhan kita pada minggu pagi ini adik-adik. Kakak berharap adik-adik yang di rumah harus seperti Yusuf yang berani berkata dan berbuat yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan kita pada minggu pagi ini, marilah kita menyanyi dari Kidung Ceria 271 baitnya yang pertama, Cinta akan Yesus. Kita akan menggunakan gerakan ya adik-adik. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Sekali lagi, cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan
adik-adik sekarang kita masuk di dalam aktivitas. Aktivitas adik-adik pada minggu pagi ini adalah adik-adik diminta untuk menuliskan sebuah doa agar adik-adik senantiasa diberikan keberanian dan mampu berkata dan berbuat yang benar di hadapan Tuhan. Jadi adik-adik diminta untuk menuliskan sebuah doa ya adik-adik, dan adik-adik buat sekreatif adik-adik. Dan jangan lupa hasil aktivitasnya adik-adik foto lalu mengirimnya ke grup Pospelkes Eklesia. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sekarang kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami hingga sampai saat ini. Tuhan, tadi kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya apa yang kami dengarkan, apa yang adik-adik dengarkan tidak hanya mereka dengarkan saja, tetapi mereka dapat lakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kiranya mereka bisa menjadi seorang seperti Yusuf yang berani berkata dan berbuat benar. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Berkati para pemimpinmu dari yang tertinggi hingga yang terendah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka di dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka yang dipercayakan kepada mereka. Kiranya mereka dapat menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik dan benar. Dan kiranya juga Tuhan Yesus senantiasa melindungi mereka dimanapun mereka berada. Kami juga mau berdoa buat para pengamanmu, TNI, Polri, dan yang lain Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati mereka di dalam tugas dan tanggung jawab mereka sebagai seorang abdi negara dalam mengamankan Indonesia ini. Tuhan, kiranya Tuhan menyertai kehidupan mereka dan melindungi mereka dimanapun mereka berada. Tuhan, kami juga mau berdoa buat gereja-gerejamu yang ada di muka bumi ini, terkhusus gereja GPIB Immanuel Tarakan Jemaat Pospelkes Eklesia. Kami mau berdoa buat para pekerjamu Tuhan, para pelayanmu, berkati mereka di dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka. Kiranya mereka dapat menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Kiranya apa yang mereka lakukan itu semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini juga kami berdoa buat orang-orang yang sakit, yang ada di rumah sakit maupun di rumah mereka. Berkati mereka Tuhan, berkati makanan dan obat-obatan yang mereka konsumsi. Kiranya itu bisa menjadi sumber kesembuhan bagi tubuh mereka. Kiranya mereka dapat beraktivitas seperti dulu lagi. Dan Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang sedang berulang tahun pada minggu berjalan ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati mereka di usia yang mereka bertambah 1 tahun ini. Kiranya mereka selalu menjadi anak yang takut akan Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan berkati dan juga sertai kehidupan mereka ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat adik-adik pelayan yang sedang menonton video IMPA ini Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan berkati mereka di dalam masa muda mereka, pendidikan mereka. Kiranya Tuhan Yesus nanti memberkati dan juga berkati masa depan mereka Tuhan. Kiranya ada masa depan yang indah dan penuh harapan bagi mereka. Dan Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat para pelayanmu yang ada di Jemaat Pospelkes Eklesia ini Tuhan, pelayan anak dan teruna. Kami mau berdoa Tuhan, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kiranya kami selalu setia dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami, dan kiranya kami dapat menjalankan tugas kami ini dengan penuh hikmat dan tanggung jawab. Ya Tuhan Yesus, ampunilah dosa dan kesalahan kami Tuhan yang kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Dan Tuhan, inilah yang menjadi doa anak-Mu. Kami alaskan doa ini hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita masuk di dalam doa berkat. Arahkanlah hati dan pikiran adik-adik kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. 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 Adik-adik, ibadah IPA kita pada minggu pagi ini telah selesai, dan jangan lupa adik-adik aktivitasnya dikerjakan dan kirim ke grup Pospelkes Eklesia, dan sampai jumpa di ibadah IPA minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan mendengarkan nota pelkat pada minggu pagi ini. Nota pelkat yang pertama, adik-adik harus mengerjakan aktivitas yang diberikan oleh kakak layan. Dan juga yang kedua, adik-adik tetap mengikuti ibadah IPA pada minggu depan selanjutnya dengan ibadah IPA secara online. Adik-adik tetap semangat ya dalam mengikuti ibadah IPA, dan juga jangan lupa menjaga kesehatan diri adik-adik. Tetap semangat ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah minggu depan.